Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, untuk memperoleh hidup kekal sebetulnya tidak sulit, yaitu mengasihi, mencintai Tuhan dan sesama, tanpa pertanyaan, tanpa alasan. Ahli kitab ini banyak alasan, padahal tidak perlu alasan.
Mencintai itu mencintai, jangan dipertanyakan, jangan kemudian dipersoalkan. Nanti kalau kita banyak alasan, akhirnya tidak mencintai dan tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Mencintai itu sifatnya abadi, tidak berubah-ubah. Kalau mencintai berubah-ubah bukan cinta, itu namanya cuaca. Karena itu kita harus konsisten. Cinta itu berarti setia selamanya. Kalau cinta tidak setia bukan cinta. Cinta juga tidak memandang suku, agama, latar belakang, tidak. Cinta adalah cinta, terbuka, mengasihi siapa saja. Mencintai itu definisinya adalah happy in loving. Bahagia dalam mencintai, itu cinta yang sebenarnya. Yang dicintai bagaimana? Tidak masalah, karena saya sudah bahagia dengan mencintai. Dia membalas, bonus. Dia tidak, saya bahagia mencintai. Itulah cinta, itulah Yesus, itulah Allah Bapa. Dan perintah cinta adalah perintah, bukan pilihan. Maka kita harus hidup terus dalam cinta kasih. Tetapi pertama-tama yang diuntungkan kita sendiri. Kalau kita bisa bahagia saling mencintai, maka kita bahagia dalam arti yang sebenarnya. Bukan orang lain yang bahagia. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak mampu mencintai. Karena itu, dia juga selain tidak bahagia, tidak bisa juga memperoleh hidup yang kekal. Terlalu banyak alasan. Maka, kalau ada pesta emas seperti pesta Pasutri Ibu Marta dan Bapak Sutisna, kita patut bangga dan bersyukur. Karena setia itu mungkin, mencintai itu setia, mencintai itu selama-lamanya, dalam suka dan duka. Dan kalau yang sudah setia sampai umur 50 tahun usia perkawinan, pasti memperoleh hidup kekal, pasti. Karena tidak mudah. Itu berarti mencintai, melampaui baik, buruk, benar, salah. Mencintai karena dia memang setia kepada Kristus. Mencintai karena memang janjinya begitu. Pada waktu menikah aku akan mencintaimu dalam untung dan malang, sehat maupun sakit, tanpa syarat, seumur hidup. Dan tidak ada syarat sama sekali. Nanti kamu kalau tua, saya tidak mau, tidak ada. Saya mencintai kalau kamu punya uang, tidak ada sama sekali. Tanpa syarat, seumur hidup. Saya mencintaimu kalau kamu mencintai saya, tidak ada juga. Saya mencintaimu kalau kamu setia, tidak selingkuh, tidak ada juga. Mencintai saja. Janjinya begitu. Pasangannya bagaimana, itu bukan urusannya. Karena itu masalah janji saya dengan Tuhan. Saya berjanji mencintai dia. Sudah. Dan bahagia dengan itu. Tanpa syarat seumur hidup. Dan bisa. Justru yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-50 itu adalah tanda dan bukti bahwa setia itu mungkin bersama Tuhan. Dan betapa orang yang bisa memegang janji untuk mencintai tanpa syarat sungguh-sungguh menjadi seperti Tuhan, seperti citra Allah. Karena dia bisa setia, tetap mencintai apapun yang terjadi seumur hidup. Dia hidup berdasarkan kasih, berarti dia murid Kristus. Dia menjalankan apa yang diminta oleh Tuhan. Setia mencintai. Dan itulah jalan memperoleh hidup kekal. Tidak ada jalan yang lain. Yesus sangat jelas mengajarkan hari ini. Maka kita turut bahagia kepada orang-orang yang bisa setia memegang janji. Mengapa di dalam gereja Katolik tidak diizinkan bercerai? Karena yang janji itu mereka sendiri. Suami janji sendiri, istri janji sendiri, tidak ada yang maksa, janjinya selamanya, seumur hidup. Lalu tiba-tiba datang ke gereja untuk menyetujui orang melanggar janji. Tidak mungkin. Gereja tidak mungkin menyetujui orang melanggar janjinya sendiri. Karena itu janji-janjinya sendiri, milih-milih sendiri, sudah dewasa. Dan berjanji dengan sadar. Karena itu biasanya dipersiapkan sebelumnya. Karena janji itu tidak mudah.
Janji itu tidak tergantung kepada yang diberi janji. Karena janji itu adalah urusan saya. Kalau yang saya janjikan begini begitu, itu urusan dia. Urusan saya adalah setia pada janji. Dan itulah yang membuat kita manusia yang sungguh hebat, bisa berjanji dan memegang janji itu. Maka Anda yang setia pada janji Anda sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Apalagi yang sudah setia janji 50 tahun, itu sudah seumur hidup, tanpa syarat. Dan sungguh-sungguh pasti menjadi murid Kristus. Karena 50 tahun dalam rumah tangga itu pasti memikul salib. Dan untuk menjadi murid Kristus harus memikul salib. Dan salib suami istri adalah kebiasaan pasangan yang menjengkelkan. Itu yang harus dipikul setiap hari. Karena tidak akan berubah. Makin tua makin parah. Karena itu yang bisa setia memikul salib setiap hari pasti menjadi murid Kristus. Dan pasti diselamatkan. Karena mencintai itu beyond baik, buruk, benar, salah. Seperti ibu dengan anak. Anaknya tidak baik, tetap anaknya. Tidak bisa kemudian bukan anaknya. Harusnya suami istri begitu. Karena mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan di dalam Tuhan, kita berjanji yang membuat suami istri adalah janji mereka untuk mencintai tanpa syarat seumur hidup. Dan itu adalah sebuah komitmen yang sungguh-sungguh membuat hidup kita terberkati. Kualitas kita sebagai manusia adalah kualitas manusia yang paling unggul, yang dewasa, yang bisa berjanji dan pegang janji itu. Dan itu yang membuat kita memperoleh jalan keselamatan. Karena itu, perkawinan menjadi sakramen karena menyatukan kita dengan Yesus dan membuka jalan bagi kita menuju kehidupan kekal. Kepada Pak Sutri, Ibu Marta, dan Bapak Sutisna, selamat merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-50. Kami bangga, kami bahagia, dan kami belajar bahwa setia itu mungkin, setia itu membahagiakan. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kesetiaanmu mencintai kami, meskipun kami sering berdosa. Engkau tetap mengasihi, mengampuni, dan menebus kami. Bahkan Engkau berkorban, menyerahkan jiwa raga untuk menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur atas teladan kesetiaan dari Pak Sutri, Ibu Marta, dan Bapak Sutisna yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-50. Semoga kami juga bisa setia, bisa sungguh-sungguh memegang janji untuk selalu mencintai tanpa banyak pertanyaan, seperti Engkau mencintai kami dengan segenap jiwa raga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.